Halo teman rehat, apa kabar? Semoga selalu sehat, kuat, dan tetap semangat. Di video kali ini saya akan menceritakan alur sebuah film yang berjudul di mana film ini menceritakan seorang wanita yang memiliki kekasih pengusaha yang kaya raya namun sudah beristri. Tetapi pria itu tidak kuat bercocok tanam. Akhirnya wanita tersebut mencari pria lain lagi. Bagaimanakah kisah kelanjutannya? Langsung saja kita markiton. Mari kita menonton. Di awal film, kita diperlihatkan seorang pria yang bernama Mikey dan ia memiliki hobi mengeker tetangga seberang apartemennya yang bernama Kimberly. Tak disangka Mikey dan Kimberly berada dan ikut di sebuah kelas yoga yang sama, yang membuat mereka pun akhirnya berkenalan satu sama lainnya. Kegiatan sehari-hari Mikey adalah sebagai kepala chef di sebuah restoran yang ia kelola bersama temannya yang bernama Warren. Ketika sedang keliling menyambut tamu, secara kebetulan Mikey bertemu kembali dengan Kimberly yang dikala itu datang bersama dengan pacarnya yang bernama Rudy. Di sana, Rudy mengatakan jika ia sudah beberapa kali datang ke restoran itu dikarenakan kelezatan hidangan yang mereka suguhkan selama ini. Rudy yang berprofesi sebagai bisnismen dan melihat potensi yang luar biasa dari restoran tersebut, lantas mengajak Mikey dan juga Warren untuk bekerja sama dengannya. Dari kegiatan kepo terhadap tetangganya itu, Mikey mendapat informasi jika Kimberly merupakan wanita simpanan dari Rudy. Lalu pada suatu hari, Mikey kembali mengeker tetangga apartemennya itu saat sedang nongcret bersama. Usia Rudy yang tak lagi muda disertai stamina yang ngos-ngosan, olahraga yang ia lakukan bersama Kimberly berlangsung secara singkat. Tentu saja, Kim tidak senang dan juga demi kebaikan sang kekasih, Kimberly pun menyarankan untuk mulai berolahraga agar ia tak kelebihan berat badan. Kim sangat khawatir jika obesitas Rudy nantinya akan menimbulkan berbagai macam penyakit, di mana salah satunya serangan jantung di kala sewaktu-waktu. Namun di saat bersamaan Rudy mendapatkan telepon dari keluarganya sehingga saran dari Kim pun tak dihiraukannya. Dan dia pun langsung saja pergi meninggalkan Kim seorang diri di apartemen tersebut. Mengetahui Rudy yang akan lama balik ke apartemen itu, Kim pun memutuskan untuk menghabiskan waktunya dengan berbelanja barang-barang mewah bersama dengan keluarganya. Meskipun mengetahui status Kim sebagai simpanan dari pria beristri, namun ibu beserta saudara-saudara Kim tak mempermasalahkannya selama hidup mereka terjamin dan merasa sangat nyaman. Obsesi dari Mikey tak hanya sekedar mengeker tetangganya saja. Ia bahkan sampai merekam kegiatan Kim dan menyimpan filenya tersebut di dalam ponsel termasuk juga di laptopnya. Lantas, pada suatu hari Rudy yang baru pulang bekerja tak bisa menahan emosinya. Di saat tukang servis mesin cuci yang ketahuan terus-menerus menatap body dari si Kimberly. Bahkan Kim sendiri terkena imbas dari amukannya si Rudy dan menganggap pacarnya itu sebagai biang dari kegaduhan tersebut. Lalu pada hari ulang tahun ibundanya, Kim hanya bisa terdiam saat ibunya menanyakan kapan Kim dan Rudy akan melakukan acara pernikahan. Meski sudah lama menjalin cinta dengan Rudy, Kim tak kunjung mendapat lamaran dari pengusaha kaya tersebut. Niatan Rudy untuk menjalin kerjasama bisnis dengan Mikey ternyata bukan basa-basi belaka. Saat itu Rudy mengajak Mike dan juga Warren bertemu di apartemen Kim untuk tanda tangan kontrak. Keberadaan Kim di sana sontak membuat Mikey menjadi salah tingkah dan menumpahkan minuman yang mengenai celananya sendiri. Saat mengeringkan celana di kamar mandi, tanpa ia sadari ponselnya terjatuh dan akhirnya tertinggal di sana. Kim yang kala itu sedang bersih-bersih terkejut bisa menemukan ponsel asing yang berada di kamar mandinya. Ia pun mengecek HP itu dan mengetahui jika selama ini Mikey telah mengintip aktivitasnya di apartemen tersebut. Bukannya marah, Kim justru merasa senang dan langsung menemui Mikey di restorannya. Di sana, Mikey hanya bisa tertunduk malu di saat Kim menanyakan mengapa foto dan videonya bisa tersimpan di dalam ponselnya. Dengan memberi tanda ke Mikey di sana, Kim seakan memberitahu jika ia sangat senang dan tak keberatan jika setiap hari diintip oleh Mikey. Meskipun selalu dimanjakan dengan uang serta fasilitas dari Rudy, Kim juga harus berbesar hati menerima temperamen tinggi kekasihnya itu, di mana ketika terjadi perbedaan pendapat di antara mereka berdua.
Pertengkaran dengan Rudy akhirnya membuat Kim memberanikan diri menemui si Mikey. Tanpa sepatah kata, Kim langsung membuka gawangnya dan mengajak Mikey untuk menongcret bersama. Nah, berawal dari momen itulah mereka berdua kini menjadi sangat akrab dan saling bertemu. Terutama dikala Rudy sedang pergi berlibur selama seminggu dengan istri beserta anak-anaknya. Kim pun lalu mengajak Mikey ke tempat-tempat wisata seperti ke puncak, pantai, maupun wisata air terjun. Di sana mereka menghabiskan malam di sebuah tenda dan tanpa mereka sadari, anak buah dari Rudy telah memantau mereka secara diam-diam. Tak sampai di situ, saat Kim mengajak Mikey ke acara pesta ulang tahun saudaranya, ibu Kim secara langsung memarahi anaknya tersebut karena ia merasa masa depan anaknya akan sangat cerah apabila Rudy yang menjadi pendamping hidupnya. Bagi Kim sendiri, kebahagiaan keluarga ialah segala-galanya, sehingga tak ada solusi terbaik selain mengakhiri kisah cintanya dengan Mikey. Namun karena kegigihan Mikey dalam memperjuangkan hubungan mereka, akhirnya Kim mengurungkan niatnya tersebut. Lalu setiba di apartemennya, Kim dikagetkan dengan keberadaan Rudy yang sudah ada di sana disertai basa-basi ringan, satu persatu foto ya dengan Mike yang dikeluarkan dari sebuah amplop. Tanpa menunggu waktu lama, Rudy langsung mencari Mikey yang saat itu sedang berada di restoran. Rudy mengingatkan Mikey untuk jaga jarak dengan kekasihnya itu jika tak ingin hal buruk terjadi kepada mereka berdua. Sejak kejadian itu, Rudy tak lagi memberikan uang kepada Kimberly sehingga ibundanya menjadi kalang kabut memikirkan nasib cicilan rumahnya. Ibunya pun terus mendesak Kimberly untuk kembali merayu Rudy sembari mengingatkan masa depan kedua adiknya itu yang bergantung kepada Kim dengan kucuran dana dari Rudy. Untuk bisa rujuk, terpaksa Kim harus menuruti keinginan kekasihnya itu untuk pindah ke apartemen yang lainnya. Mikey yang berupaya menahan kepergian dari Kimberly akhirnya berbuah sia-sia, dikarenakan nampaknya keputusan dari Kim sudah tak bisa diganggu-gugat lagi. Namun sialnya, baru saja rujuk selama 1 hari, Kim sudah tak tahan dengan perilaku yang kekasihnya semena-mena terhadapnya. Dengan terang-terangan, ia pun langsung menunjukkan rasa ketidaksukaannya itu, lalu beranjak pergi. Ia pun langsung menuju ke apartemen Mikey. Namun kedatangannya ditanggapi dingin oleh Mikey, dikarenakan masih tak terima dengan keputusan Kim yang mengakhiri hubungan mereka secara sepihak. Namun hatinya seketika melunak ketika Kim meminta maaf sekaligus mengajak memulai hidup baru di tempat yang lain. Saat akan pergi, mereka pun dihadang oleh Rudy dan langsung mengajar Mikey. Pada saat itu juga, sambil menodong senjata api, Rudy menyuruh Kim untuk masuk ke dalam mobilnya dan meninggalkan Mikey begitu saja di sana. Karena terus-terusan diganggu oleh Kim saat menyetir, akhirnya Rudy memberhentikan mobilnya di tempat yang sangat sepi. Dari belakang datanglah Mikey yang berhasil menyusul laju mobil Rudy dan langsung menarik keluar Kim dari kendaraan tersebut. Namun upaya mereka untuk menyelamatkan diri harus terhenti ketika mendengar suara dor-doran yang ada di genggamannya si Rudy. Mau Mikey pun terpaksa berlutut demi keselamatan dirinya dengan Kimberly. Namun perlahan-lahan pintu hati dari Rudy terbuka dan mengajak Kim untuk mengobrol. Disertai tangisan, Kim pun berkata jika dirinya dengan Rudy pastinya akan lebih menderita apabila hubungan cinta di antara mereka dilanjutkan. Merasa tak memiliki harapan lagi untuk hidup bersama dengan Kimberly, akhirnya Rudy berlapang dada merelakan kekasihnya itu pergi dengan Mikey. Dan film ini pun selesai. Oke teman rehat, sekian dulu alur cerita film kali ini. Jika kalian suka, silahkan tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Jangan lupa share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga bisa menikmati alur cerita film dari channel ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf dan saya undur diri. Sampai jumpa.